Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam kondisi terbaiknya. Kali ini materi kita adalah tentang menyajikan cerita fantasi. Adapun kompetensi dasar yaitu menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi, baik secara lisan maupun tulisan, dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menulis dan membuat cerita fantasi berdasarkan struktur dan penggunaan bahasa cerita fantasi. Menyajikan cerita fantasi. Menyajikan cerita fantasi berarti membuat dan mencipta sebuah cerita fantasi. Menyajikan cerita fantasi harus memperhatikan langkah-langkah dalam membuat cerita fantasi. Ketika kita akan membuat cerita fantasi, yang pertama yang akan kita perhatikan adalah merencanakan cerita. Bagaimana merencanakan cerita? Yang pertama adalah menemukan ide cerita. Bagaimana menemukan ide cerita? Yaitu dengan mengamati objek nyata, lalu diberi imajinasi, yaitu dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek atau peristiwa di sekitar kita. Contohnya, cerita fantasi dalam bentuk novel yang lahir dari pengamatan Pulau Komodo oleh Ugi Agustuno. Contoh berikutnya adalah amatilah lingkunganmu yang sudah tercemar dengan plastik dan aneka polusi. Fantasikan apa yang bisa terjadi. Bayangkan tiba-tiba kamu terlempar ke 100 tahun mendatang dan kondisi lingkungan yang penuh plastik dan lingkungan yang rusak. Itulah langkah pertama tentang menemukan ide penulisan. Langkah kedua adalah penggalian ide cerita fantasi melalui membaca. Ide cerita fantasi dapat diperoleh melalui membaca buku pengetahuan atau buku ilmiah tentang ruang angkasa, hewan langka, biografi tokoh, dan seterusnya. Contoh, ketika kalian membaca buku tentang hewan-hewan langka, bayangkan tiba-tiba kalian hidup dengan mereka dan dimintai tolong mereka agar tidak dimusnahkan oleh manusia. Fantasikan apa yang bisa terjadi pada hewan langka dan dengan dirimu dan sahabat-sahabatmu. Ide cerita fantasi juga dapat diperoleh dari pengalaman mitos-mitos lokal atau daerah. Joko Lelono dengan pengalaman dan hasil bacaannya tentang mitos lokal melahirkan cerita fantasi yang berjudul Misteri di Balik Pohon Kenari. Ceritanya seperti ini. Nono ketakutan. Kenapa dia bisa tersesat di dalam sebatang pohon kenari? Padahal, dia hanya ingin mengambil sepedanya yang tersandar di sana. Dan, siapa pula anak berkulit hitam misterius yang memancingnya ke sana? Nono ingin keluar, tapi di dalam pohon itu membentang dunia berbeda. Dia tiba di zaman Belanda. Itu belum seberapa. Masih banyak hal-hal aneh lainnya. Misalnya, gadis bermata biru cantik yang bisa berubah menjadi burung kenari. Rombolan semut hitam, anak rembulan, dunia macam apa ini? Nono ingin sekali kembali ke rumah kakek buyutnya yang nyaman diwilingi. Tapi, mungkinkah dia bisa kembali kalau ternyata dia harus memimpin sebuah perang mencekam di dunia misteri itu? Itulah cerita fantasi yang ditulis berdasarkan pengalaman mitos lokal atau daerah oleh Joko Lelono. Langkah ketiga, membuat rangkaian peristiwa. Dari ide cerita yang sudah kamu temukan, buatlah rangkaian peristiwanya sehingga tercipta cerita fantasi yang unik. Contoh, ide cerita. Bertemu pahlawan yang memprotes kemalasan generasi muda zaman sekarang. Temanya, pemuda yang malas akan menimbulkan kehancuran bangsanya.
Rangkaian ceritanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tokoh dihukum guru karena tidak menyerahkan tugas. Tokoh selalu menunda tugas sehingga dihukum guru untuk membaca buku biografi. Yang kedua, tokoh ke perpustakaan mencari buku. Yang ketiga, buku biografi para pahlawan seakan hidup dan menyeret tokoh masuk dalam masa peperangan. Yang keempat, tokoh bertemu dengan Bung Tomo dan berdialog tentang perjuangan pemuda pada 10 November. Yang kelima, tokoh beradu argumen dengan Bung Tomo. Yang keenam, tokoh dihadapkan pada peperangan 10 November. Yang ketujuh, tokoh yang malas menimbulkan masalah dalam perjuangan. Yang kedelapan, tokoh bertemu dan berdialog dengan para pemuda pejuang. Kesembilan, tokoh kembali pada dunia nyata dan menyadari kekeliruannya. Langkah keempat adalah mengembangkan cerita fantasi. Dari deretan rangkaian peristiwa yang kita tulis tadi, dapat kita kembangkan menjadi sebuah cerita yang menarik, yaitu dengan mengembangkan watak tokohnya, latar, dan dialog antar tokoh. Setelah itu, kita dapat menentukan struktur teks cerita fantasi. Contoh, orientasi. Akhir pekan telah berakhir. Seperti biasa, Meza terlambat bangun di Senin pagi. Tanpa sarapan, Meza bergegas ke sekolah. Ibu guru sudah berada di ruangan. Dengan perlahan, Meza mengetuk pintu dan masuk setelah dinasehati. "Meza, serahkan tugasmu," kata Bu Dewi. Dengan nada pelan, "Maaf Bu, Meza belum selesai." Jawaban itu membuat Bu Dewi marah. "Meza, sampai kapan kamu menunda-nunda tugasmu? Sekarang, lebih baik kamu ke perpustakaan, baca biografi hebat tokoh-tokoh di sana. Nanti, kamu sampaikan pada ibu apa yang kamu peroleh." Pada bagian ini, kita dapat melihat nama tokoh, kemudian latar, dan mulai konflik terjadi. Berikutnya adalah bagian komplikasi. Di sini kita mulai menguraikan masalah sehingga masalah itu menjadi memuncak. Dengan tergesa, Meza menuju perpustakaan sekolahnya. Tugas dari guru bahasa Indonesia harus dikumpulkan siang nanti jam ke-7. Perpustakaan masih sepi ketika Meza memasuki perpustakaan. Satu persatu buku dipilih Meza. Sejenak pandangannya menuju buku bersampul merah dan tebal. Dia mengambil buku tersebut dan ternyata judulnya adalah buku biografi pahlawan. Ketika Meza membuka sampul buku itu, tiba-tiba dia terseret masuk ke buku tebal itu. Nah, di sini kita sudah mulai memasuki imajinasi, yaitu pada kata ketika Meza membuka sampul buku itu, tiba-tiba dia terseret masuk ke buku tebal itu. Meza tampak kebingungan. Dia melihat suasana yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dan dia kedatangan oleh tokoh baru yaitu bernama Bung Tomo. Bung Tomo mengajak Meza untuk berbicara dan menceritakan siapa dirinya. Kemudian di bagian berikutnya, kita dapat membuat bercerita fantasi kembali, yaitu seolah-olah tokoh dapat melihat dan menyaksikan secara langsung masa peperangan. Lihat itu,
kata Bung Tomo, sembari menunjuk ke arah pemuda yang selalu siaga saat peperangan. Mereka pantang menyerah, mereka akan tetap berjuang melawan penjajah demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Meza tampak fokus mendengarkan Bung Tomo. Apa jadinya jika mereka malas? Apa jadinya jika mereka hanya diam? Mungkin kamu pun masih dalam keadaan terjajah saat ini, nak, ucap Bung Tomo meyakinkan Meza. Berikutnya adalah bagian resolusi, yaitu penyelesaian masalah. Mata Meza berkaca-kaca, ia malu memandang Bung Tomo. Kemudian, ia menyeka matanya. Cus, Meza tersadar dia sudah berada di perpustakaan. Dengan tergesa-gesa, Meza berlari menemui Bu Dewi. Bu, maafkan Meza ya. Meza berjanji tidak akan menunda-nunda tugas lagi. Langkah terakhir adalah memberi judul yang menarik. Dari cerita tadi, kita dapat mengambil judul dengan melihat tokohnya. Judulnya adalah Bio dan Buku Biografi Ajaib. Selain itu, kalian juga bisa membuat judul dari latar cerita. Contoh judulnya adalah Cerita dari Surabaya di Masa Lalu. Kemudian dari tema Nasihat Bijak Pahlawan. Dan judul berikutnya dari genre cerita fantasi dan tema, yaitu Misteri di Balik Buku Geografi. Kemudian dari latar Kampungku di tahun 2100. Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah bisa paham tentang menyajikan teks cerita fantasi? Semoga video ini bisa bermanfaat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.